Oke, coba bayangin sebentar ya. Kalian lagi jalan sendirian di lorong sebuah rumah tua. Lantai kayunya berderit pelan, udaranya tiba-tiba kerasa dingin banget dan entah kenapa, bulu kuduk langsung berdiri. Jantung berdebar lebih kencang. Ada perasaan aneh seolah-olah kalian tuh lagi diawasi. Kita semua pasti pernah tahu atau seenggaknya bisa ngebayangin sensasi horor macam ini kan? Wah, visualisasinya dapat banget sih Andi. Memang benar, suasana rumah tua itu seringkali terasa luar biasa menyeramkan. Tapi tunggu dulu nih, sebelum kamu beneran lari terbirit-birit nyari pintu keluar, kita mau bongkar fakta sebenarnya hari ini. Di sesi bedah fakta kali ini, kita bakal menyingkap misteri rasa takut ini. Dan tenang aja, bukan pakai cerita mistis, tapi murni pakai kacamata sains. Jujur aja ya Sita, kalau ditanya apakah benar ada hantu di rumah tua, sebagai orang awam, otakku pasti otomatis bilang, wah pasti ada penunggunya nih. Maksudku, sensasi merindingnya tuh kerasa nyata banget loh. Kayaknya nggak mungkin kan tubuh kita bereaksi seheboh itu kalau memang nggak ada apa-apa di sana. Nah, justru di situ letak kesalahpahamannya, Andi. Tubuh kamu itu memang bereaksi terhadap sesuatu yang sangat nyata. Sensasi mencekam, merinding, itu 100% asli. Tapi, siap-siap buat sebuah plot twist ilmiah ya. Sesuatu yang memicu rasa takut kamu di ruangan itu sama sekali bukan makhluk halus. Rahasianya ini baru aja diungkap secara gamblang oleh sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal bergengsi Frontiers in Behavioral Neuroscience. Penelitian ini ngebuktiin kalau perasaan tidak nyaman, gelisah, atau terteror yang kita rasakan di rumah tua itu punya penyebab yang sepenuhnya bisa dijelaskan lewat ilmu fisika dan biologi. Wah gila, tunggu. Serius nih? Jadi rasa merinding dan ketakutan setengah mati yang sering dialami orang-orang itu murni sains? Terus pertanyaannya, kalau bukan hantu, apa dong yang bikin kita merasa lagi diteror di dalam rumah tua? Jawabannya cuma satu kata, Andi, infrasonik. Buat yang belum tahu, infrasonik ini adalah gelombang suara dengan frekuensi yang luar biasa rendah, yaitu di bawah 20 Hz. Nah, telinga manusia normalnya sama sekali nggak bisa mendengar suara di frekuensi serendah ini. Tapi poin krusialnya ada di sini. Walaupun telinga kita nggak menangkap suaranya, tubuh kita ternyata bisa merasakannya secara fisik. Gelombang ini langsung menghantam alam bawah sadar kita. Astaga, bentar deh. Jadi maksud kamu, ada suara yang saking rendahnya sampai kita nggak sadar kalau kita lagi dengerin suara itu, tapi suara tak terdengar ini bisa bikin kita ketakutan dari dalam? Wow, itu luar biasa keren sih, tapi sekaligus bikin merinding juga ya mendengarnya. Betul banget, dan siap-siap. Yang lebih mengejutkan lagi itu adalah sumber suaranya. Gelombang infrasonik di rumah tua ini sama sekali nggak datang dari portal dimensi lain, Andi. Sumbernya itu dari barang-barang rumah tangga biasa aja. Misalnya, pipa-pipa tua yang bergetar di ruang bawah tanah, atau mesin boiler yang umurnya udah puluhan tahun. Bisa juga dari sistem pemipaan yang mulai rusak. Nah, benda-benda inilah yang diam-diam menghasilkan gemuruh pelan pencipta infrasonik. Hah, iya ampun. Kalau ceritanya begini, jangan-jangan pipa kamar mandi di rumahku yang suka bunyi bising pas tengah malam itu bukan lagi kerasukan penunggu ya, tapi cuma butuh dipanggilkan tukang ledeng aja. Kasian juga ya hantunya difitnah terus dari dulu gara-gara pipa tua. Haha, iya benar banget. Nah, ini yang bikin studinya jadi makin menarik buat dibahas. Psikolog Rodney Schmaltz dari McEwen University yang menulis studi ini ngamatin gimana otak kita itu menafsirkan ketidaknyamanan fisik akibat infrasonik tadi. Buat orang yang dari awal udah percaya hal mistis, sedikit aja ada rasa nggak nyaman di tubuh, otaknya langsung nyimpulin, wah ini pasti bukti kehadiran hantu. Tapi buat orang yang cara berpikirnya lebih logis, sensasi fisik yang sama persis itu cuma bakal dianggap sebagai rasa nggak nyaman karena kebetulan lagi ada di dalam gedung tua yang pengap. Wah ini menarik banget sih. Jadi pada dasarnya software di dalam otak kita sendiri ya yang nentuin wujud ketakutan kita. Tubuh kita kerasa terganggu gara-gara gelombang suara. Tapi karena otak kita udah kebanyakan asupan film horor, otomatis mikirnya langsung ke makhluk astral. Oke Sita, penjelasannya masuk akal banget. Tapi sebagai orang awam yang butuh bukti konkret, aku harus nanya nih, dari mana para ilmuwan ini bisa seyakin itu? Gimana coba caranya mereka nguji sesuatu yang bahkan gak bisa kita dengar? Nah, kita langsung aja masuk ke pembuktiannya. Eksperimen rasa takut. Tepat sekali, Andi. Rodney Schmaltz ini gak cuma asal bikin teori aja. Dia benar-benar turun langsung buat nguji hipotesis ini layaknya seorang detektif. Kita bahas ya gimana eksperimen pertama ini dieksekusi. Jadi gini, buat eksperimennya, Schmaltz nyuruh para peserta buat jalan ngelewatin wahana rumah hantu. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, dia udah nyembunyiin speaker yang mancarin gelombang infrasonik di berbagai sudut ruangan. Coba tebak hasilnya. Saat speaker itu diam-diam diaktifkan, para peserta secara bawah sadar tiba-tiba mulai berjalan lebih cepat, seolah pengen buru-buru keluar dari sana. Coba deh bayangin visualnya. Orang-orang lagi jalan biasa aja santai, tiba-tiba ada gelombang suara yang nggak kedengeran nyala, terus mereka refleks jalan cepet setengah lari kayak lagi dikejar sesuatu yang kasat mata.
Lucu juga sih kalau dipikir-pikir. Kita bisa sampai ditakut-takutin sama frekuensi suara doang. Emang agak lucu ya ngebayanginnya. Tapi Schmaltz butuh data yang lebih ketat dari sekedar wahana hiburan. Makanya, dia bikin eksperimen kedua di dalam laboratorium yang jauh lebih terkontrol. Dia ngerekrut 36 orang relawan. Angka 36 ini udah cukup banget buat kasih sampel data yang solid, supaya dia bisa lihat respons manusia secara objektif tanpa ada gangguan visual seram dari wahana rumah hantu. Nah, ini baru namanya sains yang bener. 36 orang dijadiin kelinci percobaan buat ngebuktiin apakah suara tak terdengar ini beneran bisa ngacak-ngacak emosi manusia. Terus apa nih yang disuruh Schmaltz ke 36 orang ini? Sitanya brilian banget. Relawan ini diminta dengerin 2 jenis musik. Yang satu musik instrumental yang super menenangkan, dan yang satu lagi musik yang temanya menyeramkan. Nah, di pertengahan sesi, peneliti secara diam-diam nyalain gelombang infrasonik. Hasilnya sangat jelas. Relawan sama sekali nggak sadar kapan infrasonik itu menyala, tapi tingkat kegelisahan mereka tiba-tiba melonjak tajam saat gelombangnya aktif. Dan ini terjadi nggak peduli apakah mereka lagi dengerin musik horor ataupun musik santai ala spa. Yaitu dinyalakan, tiba-tiba mereka langsung merasa cemas dan deg-degan. Infrasonik ini benar-benar perusak mood paling ampuh ya rupanya ya. Sangat ampuh. Dan ingat, ini bukan cuma sekedar soal perasaan subjektif relawan aja loh. Kita punya bukti fisik yang nggak bisa dibantah. Para peneliti itu mengukur kadar air liur para peserta. Dan mereka menemuin kalau paparan infrasonik ini memicu peningkatan hormon kortisol yang signifikan banget. Kortisol itu kan hormon stres utama dalam tubuh kita. Jadi ini benar-benar respons biologis murni. Tubuh mereka ngerespons dan langsung aktifin mode waspada terhadap ancaman yang nggak kelihatan. Bukti biologis dari air liur. Asli ini mind-blowing banget buat aku. Rasa takut yang selama ini kita kira cuma sekedar sugesti atau hal gaib aja, ternyata terekam secara nyata di dalam tubuh kita dalam bentuk hormon stres. Wah, hantunya udah nggak bisa ngeles lagi deh kalau sains udah ngeluarin data hormon begini. Bener banget, Andi. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan paling utama dari eksperimen tersebut. Schmaltz ngerangkumnya dengan satu kalimat yang pas banget. Anda tidak bisa mendengar infrasonik, tapi tubuh dan suasana hati Anda meresponsnya, dan respons itu cenderung tidak menyenangkan. Gelombang dari bangunan tua itu secara harfiah menggeser mood dan tingkat stres kita ke arah yang negatif. Sains udah ngebuktiin kalau ketakutan itu nyata, tapi sumber utamanya adalah fisika, bukan mistis. Penjelasan yang luar biasa rapi dan masuk akal banget. Jujur aku jadi merasa sedikit lebih berani nih sekarang kalau misal disuruh ke ruang bawah tanah malam-malam. Tinggal sugesti diri sendiri aja. Tenang Andi, ini cuma pipa tua, ini cuma pipa tua. Tapi tunggu dulu, Sita. Aku masih punya satu pertanyaan besar yang dari tadi agak mengganjal nih. Penjelasan soal infrasonik tadi memang luar biasa. Tapi ada satu hal nih. Sains dan infrasonik sukses ngejelasin kenapa kita bisa merinding dan merasa ketakutan. Tapi gimana ceritanya dengan orang-orang yang berani bersumpah kalau mereka pernah melihat penampakan visual secara langsung? Kayak ada bayangan putih melintas atau barang yang tiba-tiba bergerak sendiri? Infrasonik kan cuma mempengaruhi pendengaran dan perasaan kita di dalam tubuh aja? Itu poin yang sangat kritis, Andi. Kamu bener banget. Penelitian ini sendiri secara terbuka mengakui kalau mereka belum memecahkan seluruh misteri soal rumah berhantu. Infrasonik itu cuma satu kepingin puzzle aja yang ngejelasin soal perasaan mencekam. Sains masih punya PR besar buat ngungkap kenapa beberapa orang melaporkan adanya penampakan visual. Apakah itu halusinasi murni karena stres tingkat tinggi, ada faktor lingkungan lain, atau memang ada sesuatu di luar sana yang belum sanggup dijelaskan oleh ilmu pengetahuan kita saat ini? Itu adalah misteri besar yang masih menunggu jawabannya. Terima kasih ya semuanya sudah bergabung di sesi bedah fakta yang seru ini. Ingat, teruslah bertanya dan tetaplah penasaran.